Kita sering mendengar ya, menyakiti ibu bumi sama saja dengan menyakiti ibu kehidupan, yaitu aksi tindakan yang menempatkan alam secara setara, tidak eksploitatif, tetapi menjadikan alam bagian dari kehidupan kita, bagian dari saudara kita yang harus terus dijaga, harus dirawat sehingga ada keberlangsungan di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hipotesians, kembali lagi di Hipotesis Hikmah Podcast Isu Strategis dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah. Nah, sekarang giliran aku sebagai podcaster, kenalin aku Salsa, dan tentunya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Selamat datang Ibu Sana di Hipotesis. Dan boleh menyapa Hipotesians terlebih dahulu, Bu, dan sekaligus perkenalan diri. Halo semuanya para hipotesian dimanapun berada, tentu saja di negeri kita tercinta Indonesia Raya yang kaya akan sumber daya alam. Saya Sana Ulaili, biasa dipanggil Sana, saat ini menjadi anggota LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Oke, nah Hipotesians, kita sekarang udah ada di episode 14, yang mana sebelum-sebelumnya sudah pasti Hipotesians sudah mendengar ya, dan juga memahami bagaimana topik yang dibicarakan oleh teman-teman sebelumnya. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas mengenai perempuan dan alam. Nah, sebagai pengantar, aku akan berbicara mengenai krisis iklim di Indonesia. Nah, menurut CNN Indonesia pada Maret 2024, bahwasanya Indonesia mengalami peningkatan suhu global, perubahan pola curah hujan, dan kenaikan permukaan kulit yang mana telah menyebabkan bencana alam di beberapa wilayah. Contohnya saja seperti longsor di Depok, banjir di Bengkulu, Halmahera, dan masih banyak lainnya. Nah, dari bencana alam tersebut bisa kita ini ya, bukan kita simpulkan, kita bisa bicarakan bahwasanya adanya ketidaksetaraan akses dan kontrol terhadap alam di tataran pemerintah maupun di masyarakat. Nah, tapi untuk di podcast ini kita akan spesifik membahas mengenai akses perempuan terhadap alam. Nah, Ibu Sana, saya manggilnya Ibu atau Mbak nih? Terserah kamu deh, senyaman kamu. Baik, saya manggilnya Ibu ya. Oke, Bu Sana, bagaimana mungkin bisa dijelaskan keterkaitan antara perempuan dan alam dan bagaimana bisa kedua hal itu saling berkaitan seperti itu? Baik, kalau kita bicara tentang sejarah manusia, terutama adalah sejarah kehidupan perempuan, perempuan itu entitas makhluk hidup yang paling dekat dengan kerja-kerja perawatan alam. Dulu pada masa zaman berburu, laki-laki itu pergi meninggalkan rumah sekian puluh hari, bahkan mungkin sekian bulan. Mereka akan berburu mencari hewan mangsa. Siapa yang ada di rumah atau di tempat tinggal adalah perempuan. Siapa yang memenuhi kebutuhan hidup keluarga, kemudian orang-orang di sekitarnya ketika laki-laki berburu? Perempuan. Jika laki-laki mencari kehidupannya dengan sistem berburu menggunakan alat senjata, tidak dengan perempuan. Perempuan merawat tanaman, pohon yang ada di sekitarnya, yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Maka dalam ekofeminisme dikenal bahwa kerja-kerja perawatan perempuan itu disebut dengan kerja yang disebut dengan care ekonomi. Kerja-kerja yang basisnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan, bukan keinginan ya, kebutuhan sehari-hari yang paling dasar, yaitu makan. Ya minum, kalau bicara pangan, ya berarti ada sayuran, ada buah-buahan,
ada air minum yang itu harus ada dan bisa dikonsumsi dengan sehat dan layak setiap hari. Nah, pada sejarah manusia yang menyediakan adalah perempuan. Maka kenapa perempuan itu tidak bisa dilepaskan dari alam? Kita sering mendengar istilah ibu bumi. Bumi itu seperti rahim perempuan, penyimpan energi yang itu menjamin keberlangsungan hidup manusia pada rahim perempuan. Pada di bumi, bumi itu menyimpan energi yang itu akan menopang keberlangsungan hidup umat manusia, hewan, dan lingkungan itu sendiri atau pohon-pohonan yang ada di bumi itu sendiri. Maka perempuan dan alam memang tidak bisa dipisahkan. Bahkan di beberapa diskursus teori menyebutkan bahwa perempuan sama dengan alam itu sendiri. Maka kita sering mendengar ya, menyakiti ibu bumi sama saja dengan menyakiti ibu kehidupan, yaitu perempuan. Oke. Terus tadi kan sempat di-mention ya bahwasanya ada gerakan feminisme, ekofeminisme, sorry. Nah, dari gerakan ekofeminisme itu apa sih Bu? Bisa dijelaskan lebih lanjut kepada Hipotesian seperti apa sih ekofeminisme terhadap perempuan dan juga alam itu sendiri? Adakah kaitannya seperti itu? Ya, ekofeminisme itu kan muncul akibat kegelisahan tentang konsepsi pembangunan atau developmentalisme yang mereduksi pengalaman pengetahuan perempuan keseharian. Akibat dari reduksi, salah satunya akibat dari reduksi pengetahuan dan pengalaman perempuan itu, maka ada peminggiran pengetahuan. Ada peminggiran kuasa politik perempuan. Yang paling mendasar adalah kuasa politik perempuan atas ruang hidup mereka, yang tadi disebutkan di awal, yaitu alam. Peminggiran tentang konsepsi dasar bagaimana mengelola alam dengan pendekatan care ekonomi yang tidak eksploitatif, tidak komodikatif atau tidak melakukan komodikasi, kemudian juga tidak menentukan alam itu sebagai kuasa atau property right. Nah, ekofeminisme hadir itu di tahun 80-an. Terutama adalah feminis politik. Kita mengenalnya dengan feminis politik ekologi. Untuk apa? Untuk mengatasi persoalan ketimpangan relasi kuasa manusia, terutama adalah atau dikenal dengan diskursus gender, ketimpangan gender atas kuasanya terhadap alam. Nah, kuasa alam ini pada perjalanannya seiring dengan modernisasi itu meminggirkan kuasa perempuan itu makin jauh, sehingga terjadi yang namanya ketimpangan atas relasi dan kuasa perempuan atas alam. Nah, ekofeminisme ini kan hadir untuk mengurai pertarungan kuasa atas akses kontrol antara perempuan dan alam yang itu berelasi kuat dengan posisi politik manusia yang menggunakan pendekatan maskulinitas, lebih tepatnya adalah over masculinity, yang itu termanifest dalam konsepsi tentang antroposentris dan androsentris, di mana dimensi maskulinitas yang mengedepankan kuasa, hegemoni, pertarungan, kalah dan menang, menggunakan prinsip-prinsip dikotomis. Nah, itu yang kemudian dicoba diurai oleh gerakan ekofeminisme. Jadi
gerakan ekofeminisme ini ingin memastikan bahwa proses pengelolaan relasi kuasa antara manusia dengan alam itu setara. Tidak hanya aspek manusianya saja yang diperhatikan, tetapi juga manusia dalam hal ini adalah laki-laki, tetapi juga perempuan dan alam itu sendiri. Manusia dan alam itu punya posisi yang setara. Setara dalam konteks apa? Bahwa keduanya saling membutuhkan. Maka konsepsi tentang kesetaraan itu dipastikan tidak ada dimensi yang namanya over hierarki atau hierarki yang sangat berlebih, sehingga berdampak pada proses-proses penempatan alam itu secara eksploitatif, bahkan mungkin over eksploitatif, atau yang kemudian kerja-kerja eksploitatif akibat dari konsepsi yang tidak setara antara manusia dengan alam, antara penempatan antara alam dengan perempuan itu tidak setara, sehingga ini berdampak kepada terjadinya yang disebut dengan kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural ini juga berdampak kepada situasi yang saat ini kita rasakan, bencana alam dan bencana iklim. Kita merasakan ya, bencana alam itu gampang dilihat kan ya, banjir, kekeringan, longsor, kemudian kenaikan air laut yang tidak bisa dikontrol lagi. Misalnya di masyarakat pesisir pasti setiap hari ketika kemarau mereka harus berhadapan dengan situasi banjir atau yang disebut dengan banjir rob misalnya. Atau kalau di sini karena ini di Jogja, kita merasakan 3 tahun terakhir hampir setiap tahun ada hujan es. Padahal kita kan jauh dari es ya, dari gunung es itu. Kenapa kita bisa dapat kiriman hujan es gitu? Kemudian angin puting beliung yang itu sudah masuk dalam masuk sebagai kategori bencana iklim. Kemudian siklon tropis, siklon Dahlia dan sebagainya. Nah, situasi bencana alam ini sebenarnya itu adalah menjadi penanda atau indikator bahwa alam itu sudah dikelola secara serampangan atau eksploitatif. Nah, ini kenapa terjadi? Ya terjadinya di lokal, tetapi sebenarnya kejadian-kejadian di lokal ini tidak bisa dipisahkan dari sistem global, yaitu sistem politik ekonomi global atau yang disebut dengan multisaklar. Multisaklar ini misalnya nih, kita melihat bagaimana kejadian banjir di beberapa tempat daerah pertambangan misalnya, itu tidak bisa dilepaskan, situasi banjir di lokal itu tidak bisa dilepaskan dari situasi nasionalnya. Dalam hal ini adalah pengambil regulasinya atau kebijakannya. Tidak bisa dilepaskan dari situasi globalnya, yang itu menjadi satu kelindan yang saling terkait. Nah, masalahnya adalah situasi ini tidak dilihat secara holistik dengan pendekatan tadi, pendekatan perempuan. Di mana posisi perempuan secara pengetahuan, secara pengalaman, secara politik, secara ekonomi. Nah, ekofeminisme lahir sebagai satu posisi tawar perempuan untuk bernegosiasi, mengambil posisi politik yang equal, bahkan harapannya adalah posisi politik yang transformatif, yang itu bisa memunculkan kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan, antara perempuan dengan alam, antara laki-laki, perempuan, dan alam itu sendiri. Oh, seperti itu ya. Jadi kemunculan paham atau tentang gerakan ekofeminisme itu sangat bisa dibilang krusial dan penting ya sebenarnya Bu untuk kita gitu. Nah, sebenarnya di Indonesia tuh sudah ada gerakan ekofeminisme belum sih Bu untuk? Banyak. Oke. Mungkin secara naratif tidak dideklar sebagai gerakan ekofeminisme, misalnya kami adalah para perempuan
gerakan ekofeminisme, tetapi yang mereka lakukan secara substantif adalah potret dari gerakan perempuan untuk menyuarakan kesetaraan antara perempuan dengan alam, antara manusia dengan alam, dan tadi mengikis tentang kuasa yang berlebih terkait dengan akses dan kontrol manusia terhadap alam. Misalnya saja ada dari NTT kita mengenal Mama Aleta Baun, kemudian ada banyak gerakan-gerakan perempuan lain yang misalnya di Wadas ada Wadon Wadas, kemudian di Pakel ada perempuan Rukun Tani Pakel, kemudian ada banyak lagi perempuan-perempuan yang mereka tersebar di seluruh titik di Indonesia yang mereka membangun gerakan untuk penyelamatan lingkungan dari aktivitas atau kegiatan atau program yang sifatnya eksploitatif, artinya tidak berbatas. Dari siapa gitu? Ya, bisa dari negara ini, pemerintah, bisa juga dari pihak swasta atau korporasi, baik domestik ataupun non domestik. Artinya bicara soal aktivitas para investor yang melakukan kerja-kerja eksploitatif terhadap alam yang itu meminggirkan para perempuan. Nah, situasi inilah yang kemudian mendorong para perempuan di Indonesia itu untuk kemudian melakukan gerakan penyelamatan bumi atau gerakan penyelamatan alam. Kita juga mendengar bagaimana para perempuan Kendeng yang kita kenal dengan Kartini Kendeng yang punya slogan tentang Ibu bumi ojo dilarani, ibu bumi jangan disakiti, karena menyakiti bumi, menyakiti alam sama saja menyakiti perempuan. Dan artinya menyakiti perempuan itu adalah menyakiti kehidupan jangka panjang, karena perempuan secara ketubuhan punya fungsi reproduktif yang itu menjaga keberlangsungan regenerasi para penjaga alam. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, bahwasanya ekofeminisme itu juga ada nih di Indonesia, dan mungkin teman-teman bisa menjadi salah satu aktivis ekofeminisme ya Bu ya, dengan Pasti. semangat Ya. untuk memberdayakan dan melestarikan lingkungan alam itu sendiri. Nah, tadi sempat dimention ya Bu, bahwasanya pemerintah atau mungkin negara ya, entah itu dari dikatakan pemerintah ataupun swasta, nah itu juga terlibat dalam pembuatan kebijakan. Nah, kalau saya mungkin ingin mempertanyakan bahwasanya apa sih kritik untuk pemerintah yang masih saja menomorduakan perempuan dalam kebijakan pengelolaan alam itu sendiri? Oke. Kita perlu melihat data ya, data yang dirilis oleh KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria, ada 241 letusan konflik di Indonesia. Yang ini merampas 638.180 hektar tanah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap, artinya perairan, dan pemukiman dari 135.608 KK. Dan 110 letusan konflik ini mengorbankan ratusan para pejuang yang luka, kriminalisasi, kematian, dan seterusnya. Ini menjadi salah satu basis data untuk melihat bahwa pemerintah belum secara serius mempengaruhi, kemudian mengkonsepsi atau memproduksi konsepsi pembangunan dengan pendekatan perspektif perempuan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah terjadi upaya-upaya penundukan, penguasaan yang berujung kepada perampasan. Kejadian ini terus dilakukan dengan skema proyek strategis nasional dan proyek-proyek investasi yang itu semakin meminggirkan ruang hidup warga, terutama adalah perempuan.
Kenapa? Karena kita tahu bahwa perempuan itu wilayah kuasa politik yang paling dominan itu ada di sekitarnya. Rumah. Artinya di dalam keluarga. Perempuanlah yang punya otoritas penuh pada umumnya di negara kita yang menentukan hari ini mau makan apa. Hari ini saya akan mendapatkan makan dengan cara apa. Dan akan diolah seperti apa. Dan jenis apa yang akan saya sajikan dalam meja makan. Nah, ketika ruang politik ekonomi perempuan, terutama adalah para perempuan petani, perempuan nelayan, itu dirampas untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan investasi, maka yang terjadi adalah tadi sekian ratus, yaitu 1.350.608.000 ini. Di situ ada perempuan, pasti karena kakak, kepala keluarga, pasti ada perempuannya, minimal satu. Disitulah peran politik perempuan betul-betul dirampas. Karena perempuan tidak lagi punya ruang untuk menentukan konsumsi pangan yang layak. Karena tanah sudah tidak ada. Lahan pertanian sudah digunakan untuk kepentingan investasi. Kepentingan kerja-kerja proyek eksploitatif. Maka muncul yang namanya gerakan revolusi dari meja makan. Tadi itu yang disebut dengan multisaklar tadi. Apa yang dihadapi oleh perempuan di meja makan itu tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apalagi pemerintah Indonesia itu belum punya yang namanya undang-undang keadilan gender. Padahal penting bagi kita untuk semua kebijakan itu mengintegrasikan dengan gender perspektif yang adil. Memastikan bahwa semua proyek-proyek pembangunan, semua proyek-proyek yang berbasis kepada alam, yang berbasis kepada kerja-kerja eksplorasi, itu menggunakan dimensi perspektif yang utuh. Artinya melihat bagaimana proyek ini akan berdampak kepada perempuan. Bagaimana proyek ini akan berdampak kepada alam. Bagaimana proyek ini akan berdampak pada posisi politik perempuan. Bagaimana proyek ini akan berdampak kepada keberlangsungan alam itu sendiri. Jadi kalau kita mau bilang apakah kebijakan kita, pemerintah itu sudah berpihak pada perempuan, terutama pada konteks kerja-kerja yang basisnya adalah eksploitatif alam, ya belum. Oke. Nah, itu ya, semoga harapannya pemerintah itu, bukan hanya pemerintah sih sebenarnya, baik itu swasta atau mungkin kalangan masyarakat nih, itu tidak hanya mementingkan satu sudut pandang saja. Bahasanya tadi juga sudah dijelaskan, ada kepentingan melihat dari segala sudut pandang untuk kemaslahatan bersama, seperti itu. Nah, kemudian balik lagi untuk konsep ekofeminisme ya Bu. Jadi bagaimana konsep ekofeminisme dalam lingkup ruang itu memandang posisi perempuan dan laki-laki. Seperti itu Bu. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa salah satu prinsip yang dikedepankan dalam konsepsi feminisme adalah bahwa ekofeminisme itu memastikan ada kesetaraan, ada posisi yang equal antara laki-laki dan perempuan, antara perempuan dengan alam. Artinya berbicara tentang ekofeminisme sebenarnya adalah tidak sebatas berbicara kepada persoalan kesetaraan yang berbasis kepada gender identity-nya atau identitas gender, tetapi sebenarnya ingin
mengartikulasikan bagaimana sebenarnya akses dan kontrol antara laki-laki perempuan dan alam terhadap alam itu setara. Karena memang pada prakteknya budaya patriarki itu meminggirkan pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam kerja-kerja pengelolaan alam. Sehingga situasi ini yang kemudian semakin meminggirkan perempuan sampai kemudian ya terjadi yang namanya kemiskinan terhadap perempuan. Nah, ekofeminisme hadir untuk mengkaji secara kritis, kemudian melahirkan satu gerakan kritis perempuan yang berbasis kepada terjadinya pertarungan akses dan kontrol atas alam dan hak atas yang ada di dalamnya, yaitu lingkungan. Nah, itu adalah pertarungan signifikan. Kenapa kemudian ekofeminisme itu hadir? Karena memang bentuk-bentuk ketidaksetaraan yang berbasis gender, artinya berbasis pada identitas, yaitu laki-laki, perempuan, atau kalau yang sekarang adalah pada gender ketiga, itu termanifest dalam akses yang berbeda, termanifest dalam kuasa yang berbeda melalui kekuasaan dan berbagai tindakan yang bisa dilihat, yaitu antara laki-laki, perempuan, dan alam. Antara laki-laki dan perempuan dan yang lainnya terhadap alam. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian ingin dikembalikan oleh kepada perempuan berdasarkan narasi sejarah perempuan dan alam. Bahwa sebenarnya perempuan punya kuasa yang sama terhadap alam, dan kuasa perempuan pada alam itu basisnya adalah care, merawat, menjaga, mengambil seperlunya. Tidak kemudian menempatkan alam sebagai objek, tetapi menempatkan alam sebagai subjek untuk memenuhi keberlangsungan hidup manusia dan melanjutkan keberlangsungan alam itu sendiri. Itu prinsip ekofeminisme. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih di podcast kali ini. Jadi, Ibu Sana mungkin bisa menyampaikan pesan kepada penonton ya dalam menyukseskan pengelolaan maupun pelestarian alam. Oke. Kita semuanya manusia yang hidup di bumi, di alam, tidak bisa dilepaskan dari bumi. Nggak ada orang yang hidup tidak di bumi. Nggak ada orang yang hidup tanpa udara yang bersih. Nggak ada orang yang bisa hidup tanpa langit yang cerah. Maka siapapun dari kita bisa menjadi ekofeminis, yaitu melalui aksi tindakan yang menempatkan alam secara setara, tidak eksploitatif, tetapi menjadikan alam bagian dari kehidupan kita, bagian dari saudara kita yang harus terus dijaga, harus dirawat sehingga ada keberlangsungan di antara kita, bisa sejalan secara harmonis, bukan melalui tindakan-tindakan eksploitatif yang merugikan dan saling menyakiti. Oke, terima kasih banyak Ibu Sana telah memberikan wawasan dan semoga sangat-sangat bermanfaat untuk kita ya. Teman-teman jangan lupa, jangan cuma didengar podcast ini, tapi juga diimplementasikan ilmu-ilmunya. Itu saja Bu, terima kasih banyak telah hadir di podcast ini. Dan itu tadi podcast ke-14 dengan tema perempuan dan alam. Teman-teman Hipotesians, jangan lupa like dan subscribe YouTube ataupun media sosial lainnya ya. Jangan lupa di follow LHKP PP Muhammadiyah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.